Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara, sahabat, teman-teman semuanya, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sehat wa afiah. Semoga selalu sehat, berkah umur, berkah kesehatan, selalu berada dalam perlindungan, pengawasan dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kali ini kita akan membaca data sejarah yang kontroversi ya. Kontroversi data sejarah tentang nuzulil Quran. Ayat yang pertama turun kepada baginda Nabi dan ayat yang terakhir turun kepada baginda Nabi. Ini terdapat kontroversi data sejarah di antara mu'arrikhin dan akan dijawab langsung oleh Imam As-Suyuti. Dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, hebat, yang mana jawaban ini dikutip dari kitabnya As-Suyuti, Imam As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Seperti apa ceritanya? Kita mudzakarah, tawajuh bersama. Saya tetap menggunakan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi jawaban ini ditulis, dinukil oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ditulis dalam kitab ini, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Silakan buka kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran di halaman ke-15. Kalau tidak punya kitab, lihat ke layar depan. Ayatul Maidah. Ayat ketiga dari surah Al-Maidah mutaakhiratun fin nuzulih. Diklaim sebagai ayat yang terakhir turunnya kepada baginda Nabi. Wa mimma, dan sebagian dari data ya dulu yang menunjukkan ala anna ayatul Maidah, atas sesungguhnya ayat ketiga dari surah Al-Maidah nazalat fi hajjatil wada, turun pada waktu pelaksanaan haji wada. Ma ialah data ruwiyah yang diriwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari. Isi data sejarahnya begini dalam Sahih Bukhari. Anna Yahudian, sesungguhnya ada seorang Yahudi, ja'ah, ia mendatangi ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendatangi Umar radhiyallahu anhu. Faqalah, maka berkata, si Yahudi itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ketika itu Umar sedang menjadi khalifah, Amirul Mukminin, jadi presiden lah. Ayatun fi kitabikum law alaina ma'syaril yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran. Seandainya ayat itu turun pada kami, segerombolan orang Yahudi, nazalat, seandainya itu turun kepada kami, latakhadna dzalikal yawma idan, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai idan, hari lebaran, hari kebesaran, hari besar. Faqala Umar, maka Umar berkata, wa ayyu ayatin ta'ni, ayat yang mana yang kamu maksud? Kata Umar. Qala, maka si Yahudi itu berkata, qaulullahi tabaraka wa ta'ala, ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini maksudnya, yaitu ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Al-yawma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku. Wa raditu, dan aku ridha, lakum, terhadap kalian, al-islamah, terhadap Islam, dinan, sebagai agama. Faqala, maka berkata lahu, kepada si Yahudi itu, Umaruh, siapa? Yaitu Omar. Omar berkata kepada si Yahudi, apa tanggapan Umar? Wallahi, demi Allah, inni la'a'lamul makanah, aku adalah orang yang paling tahu tempat alladzi nazalat fihi, tempat di mana ayat itu diturunkan. Akulah orang yang paling tahu di antara beberapa para sahabat, kata Umar. Wasa'ah allati nazalat fiha, dan akulah orang di antara para sahabat yang lebih tahu tentang waktu kapan turunnya ayat itu, ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar, nazalat hadhil ayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Ayat ini turun ketika itu Rasulullah sedang berada di Arafah. Fi yaumil jum'ati, tepatnya di hari Jumat. Ba'dal asri, setelah salat asar, setelah asar. Kemudian ay annaha nazalat fi yaumin, yakni ayat ketiga di surah Al-Maidah ini turun di hari huwa min a'zamil a'yad al-islamiyah, yang mana hari itu adalah bagian dari lebaran ataupun hari besar Islam yang termulia, teragung. Wa huwa 'idun ala 'idin, hari itu adalah hari lebaran di atas lebaran. Hari besar di atas hari lebaran, yang paling besar lah, yang hari yang paling istimewa. Bisa cerita ini Anda lihat langsung dalam Sahih Bukhari bab tafsir. Sekarang tambihun. Nih, ini ada dua iskal yang dijawab langsung oleh As-Suyuti menanggapi tentang kontroversi data sejarah. Ini dijawab langsung oleh Imam As-Suyuti. Ini datanya, tambihun, peringatan. Awradal allama As-Suyuti fi kitabih al-itqan fi ulumil Quran. Al-allama As-Suyuti, beliau memaparkan di dalam kitabnya yaitu al-itqan fi ulumil Quran. Apa yang beliau paparkan ialah ba'dul iskalat, sebagian keiskalan, pertanyaan-pertanyaan yang terkait ala awwalima nazamil Quran wa akhirima nazalah, tentang ayat yang pertama yang turun dari Al-Quran, ayat yang pertama dari Al-Quran yang turun, dan tentang ayat Al-Quran yang terakhir turun. Dijawab oleh As-Suyuti. Wa ajaba anha bi ajwibatin sadidatin, dan semua itu dijawab oleh Imam As-Suyuti dengan jawaban yang memuaskan. Nulkhisuha fi ma yali, yang akan dirangkum nanti keterangannya, ceritanya di bawah ini. Al-iskalul awal, keiskalan yang pertama yang dijawab oleh As-Suyuti apa? Annahu ruwiya fi sahihaini, sesungguhnya telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadisnya Jabir bin Abdullah, annahu su'ilah, Jabir bin Abdullah itu pernah ditanya, ayyul Quran unsila qabluh, apa ayat Al-Quran yang pertama kali turun? Qala, maka Jabir bin Abdullah menjawab, ya ayyuhal mudaththir, ialah ya ayyuhal mudaththir, kata Jabir bin Abdullah. Faqila lahu, kemudian diprotes Jabir oleh si penanya,
Salah. Bal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi bukan ya ayyuhal muddatsir, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Jabir bin Abdullah tidak kalah. Beliau mengeluarkan dalil. Faqalah, maka Jabir berkata, wa haditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah SAW. Aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW bersabda, inni jawartu bi Hira'ah. Aku melewati Hira. Falamma qadaitu jiwari, ketika aku melakukan proses perjalanan itu, nazaltu, aku diam, fastambattul wadi, aku menetap di suatu lembah, fanazartu amami wa khalfi, kemudian aku melihat di depanku, di belakangku, wa yamini wa shimali, aku lihat-lihat kanan dan kiri, summa nazartu ila samai, kemudian aku melihat ke langit. Faidan, ketika itu, kata sabda Nabi ini, faidan, ketika itu Jibril fa'akhadatni rajfah. Ketika aku melihat ke langit, sabda Nabi ini ya, kata baginda Nabi, aku melihat Jibril, dan ketika Jibril terlihat di atas, fa'akhadatni rajfah, aku gemetar, aku ditimpa gemetar, menggigil Rasulullah. Fa'ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi istriku Khadijah, kata baginda Nabi, fa'amartuhum, aku memerintahkan kepada Khadijah, kepada mereka yang menyambut baginda Nabi di rumahnya, fadatsiruni, ayo selimutilah aku. Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, termasuk Khadijah. Ketika Rasulullah berselimut karena gemetar, minta selimut, fa'anzalallahu, Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Maka kata Jabir, fahadzal hadits yadullu ala anna suratal muddatsir hiya awwalu ma nazala minal Qur'an. Hadis ini menunjukkan bahwa surah yang pertama, surah Al-Muddatsir adalah surah yang pertama kali turun kepada baginda Nabi. Surah dari Al-Quran yang pertama kali turun kepada baginda Nabi, kata Jabir. Kemudian dari data sejarah perdebatan ini, Jabir dengan si penanya ini, dengan katakanlah santrinya lah, katakanlah dengan sahabat keilmuannya lah, dijawab oleh As-Suyuti, mana yang benar. Waqad ajaba an dzalika As-Suyuti, As-Suyuti menjawab kemuskilan ini biqaulihi, dengan pernyataan beliau, wa yujabu an hadzal hadits bi ajwibatin, telah terjawab dari hadis ini dengan beberapa jawaban. Kalau hadisnya benar yang dibacakan Jabir, tapi mafhum maksud daripada isi hadis tadi ini akan dijelaskan oleh As-Suyuti. Terdapat beberapa jawaban di dalam makna mafhum hadis ini. Apa? Ahaduha, yang pertama, kata As-Suyuti, anna su'ala, sesungguhnya pertanyaan, kana an-nuzuli suratin kamilah, yang diajukan tentang turunnya itu an-nuzuli suratin kamilah, tentang turunnya surah yang sempurna turun, bukan ayat tapi surah. Kalau ayat itu kan satu, ataupun kalau ayat itu adalah isinya surah. Yang ditanyakan itu an-nuzuli surah kamilah. Maka fabayyana anna suratal muddatsir nazalat, maka tidak ada salahnya. Betul, Jabir telah menjelaskan bahwa surah Al-Muddatsir nazalat turun bikamaliha, dengan sempurna, qabla nuzuli tamami surah Iqra,
sebelum turunnya surah Al-Alaq dengan sempurna. Jadi surah Al-Mudaththir lebih turun sempurna utuh dari awal sampai akhir. Turunnya itu lebih dulu daripada turunnya Al-Alaq secara sempurna, kata As-Suyuti. Fa innaha awwalu ma nazala minha sadruha. Karena Al-Alaq itu turun kepada baginda Nabi mendahului Al-Mudaththir satu ayat pertama saja. Jadi Al-Mudaththir turun secara utuh itu setelah turunnya satu ayat pertama, permulaan ayat daripada surah Al-Alaq, kata As-Suyuti. Wa yu'ayyidu hadza ma fi sahihaini, dan pendapatnya As-Suyuti ini dikuatkan oleh hadis yang terdapat dalam dua Sahih Bukhari. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah annahu qala, sesungguhnya Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallam wa huwa yuhaddisu, aku mendengar Rasulullah sallam beliau sedang bercerita am fatratil wahyi, tentang proses turunnya wahyu. Faqala, maka Rasulullah bersabda fi hadisihi, dalam hadis itu, bainama ana amshi, ketika aku berjalan, sami'tu sautan minas sama'i, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku menghadap ke langit. Faidzan, maka ketika itu, bil malak alladzi ja'ani, ada malaikat sedang mendatangiku, bi Hira, di gua Hira, jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard, malaikat itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faraja'tu, maka aku pulang. Fakultu, maka aku berkata kepada orang-orang yang ada di rumahku, zammiluni, selimutilah aku, kasih aku selimut. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir. Faqauluhu, maka sabda Nabi yang berupa al-malak alladzi ja'ani bihira, sabda Nabi yang mengatakan bahwa ada malaikat yang mendatangiku di Hira, itu ya dulu menunjukkan ala anna hadhil qissah, atas sesungguhnya cerita ini mutaakhiratun, adalah lebih akhir angkisati Hira, dari peristiwa Hira, dari peristiwa Iqra itu di Hira, allati nazala fiha, yang mana dalam peristiwa Hira itu telah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Summa sarada, kemudian As-Suyuti menjelaskan ajwibatan ukhra, jawaban-jawaban yang lain, namun la hajata ila dzikriha, kita tidak perlu membaca jawaban-jawaban yang lain itu secara keseluruhan. Ini sudah menjadi jawaban bahwa peristiwa turunnya surah Al-Mudaththir secara utuh dari awal hingga akhir itu setelah peristiwa turunnya Iqra di gua Hira. Setelah itu, jadi terjawab sudah ya. Sekarang al-isykalus tsani, wa hiya an ayat al-maidah wa hiya qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih, tadullu ala anna ad-din qad kamulah. Apakah benar ayat yang terakhir yang turun kepada baginda Nabi, ayat yang ketiga di surah Al-Maidah? Apakah benar? Kita lanjutkan pada video berikutnya.